hormati Bapak Ketua RT 44 Kelurahan Batu Ampar, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah, pengurus masjid dan para jamaah warga sekalian. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Husna meski dalam suasana pandemi dan cuaca hujan. Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas perkenan Bapak Ibu hadirin hadir di majelis malam hari ini, juga atas dukungan bantuan dari para jamaah untuk berlangsungnya acara ini, yang memang para pengurus mengkonsep acaranya cukup sederhana karena kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tetapi semangat untuk memperingati Isra Mi'raj, mengambil hikmah, mengalap berkah dari peristiwa yang sangat luar biasa ini kita tetap lakukan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua para jamaah bisa memahami situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi tentu dengan semangat kita semua acara malam hari ini bisa kita laksanakan dan kita wujudkan. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua dan mohon maaf bila dalam hal pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan sama-sama tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Burhanuddin Hasyim yang sangat sibuk luar biasa berdakwah dari timur ke barat, utara ke selatan, berbagi ilmu bagi para jamaah, bagi umat sekalian. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama ikuti. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon Ustaz nanti untuk di akhir acara memimpin doa bagi kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek dengar kedengaran? Suara menggema. Oke, nanti Pak Rusman akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati beliau Al-Ustadz Nur Zaman, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barokah dunianya dan juga barokah akhiratnya. Segenap pengurus Masjid Al-Husna yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sepuh, para tokoh masyarakat,
yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam rangka bermuajahah mendengarkan tausiah dan mau'idhah hasanah. Yang datang dan duduknya ikhlas, mudah-mudahan rizkinya bertambah, bisa beli mobil mewah, bangun rumah yang megah, punya anak solih dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, istrinya tidak suka marah-marah, suami jadi betah di rumah, uang belanja satu hari 500.000, alhamdulillah. Anak kecil diem aja, nggak ngerti uang belanja, taunya uang jajan ya Pak ya. Tapi kata si ibunya, ya sebab anak minta uang jajan, belanja saya jadi kurang Ustaz ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini di tempat yang baik ini, dengan niat yang baik pula, di acara yang baik pula, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan keadaan yang sederhana sebab karena keterbatasan situasi dan juga kondisi, namun tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Isra dan Mi'raj ini setidaknya akan mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang sebuah keimanan. Betapa iman itu mahal harganya, betapa iman itu sesuatu yang sangat penting. Dengan iman ini pula yang boleh jadi manusia tadinya berpikir sesuatu mustahil dan tidak akan terjadi kalau menurut ukuran akal dan pikiran manusia. Tapi beda halnya kalau Allah yang sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah berkenan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi waktu pertama selesai melakukan Isra Mi'raj, Nabi itu panggil dan kumpulkan orang-orang Mekah, Pak. Ya ma'syara Mekah, ya ma'syara Mekah, duhai para penduduk Mekah, duhai para penduduk Mekah, ta'ali, ta'ali, ayo sini pada kumpul. Sudahlah orang-orang pada kumpul, yang iman kumpul, yang gak iman juga kumpul. Nabi cerita bahwa saya telah melakukan perjalanan jauh, tapi waktunya sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Bu, Ibu tahu Palestina di mana? Ya? Rapak belok kanan di situ, Bu ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah dengan Palestina itu kalau diukur jarak 1000 km. 1000 km itu Jakarta Surabaya, Pak. 1000 km Jakarta Surabaya. Padahal kendaraan yang ada pada zaman Nabi itu kan cuma dua, yang paling kenceng jalannya. Satu namanya unta, yang kedua namanya kuda. Honda belum ada, Toyota belum ada,
apalagi Kawasaki dan lain sebagainya, belum dikenal itu. Teknologinya baru sekedar binatang yang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mengenal yang namanya pesawat, baik itu pesawat yang sifatnya kecil kekuatannya ataupun pesawat yang besar kekuatannya. Apakah pesawat yang hanya antar daerah dari satu provinsi kepada provinsi yang lainnya, atau pesawat yang sedikit agak besar dari satu negara ke negara yang lainnya, atau boleh jadi pesawat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari satu planet kepada planet yang lainnya, yang disebut dengan pesawat ulang-alik. Baru kuda sama unta. Maka begitu Nabi cerita, orang yang gak iman bilang, wah Muhammad sekarang sudah tambah gila rupanya dia. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh, tapi waktunya sangat singkat. Karena kalau pakai kuda, pakai onta, setidaknya 2 bulan paling lambat itu baru sampai, Pak. 2 bulan. Masjidil Haram sampai ke Palestina 2 bulan. Lah Nabi Isra Mi'raj itu kan nggak sampai 2 bulan. Wong bunyi ayatnya hanya lailan kok. Lailannya saja nggak dihitung mulai dari jam 6 sore ketemu jam 6 pagi, tapi lailan beneran. Maka ulama ada yang menafsiri kalimat lailan, ada yang menyatakan hanya saatan, 1 jam saja lamanya. Ada yang menafsiri saataini, 2 jam lamanya. Ada yang menafsirinya sebagai salatu sa'atin, 3 jam lamanya. Tapi ada juga yang menafsirkan kalimat lailan Isra Mi'rajnya Nabi lahdotan, hanya sesaat dan sekejap saja. Lahdoh itu ya sekilasan. Begitu berangkat, set, balik lagi. Tapi memang kalau akal yang dimajukan, kalau akal yang suruh berpikir, nerima peristiwa Isra Mi'raj, maka ya pantas orang-orang dahulu itu yang tidak iman kepada Allah bilang Muhammad sekarang sudah tambah gila. Gak salah kalau kita gak ikut sama Muhammad. Jangankan yang gak iman, sudah ada yang iman, tiba-tiba dia murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena akal yang didahulukan, bukan iman yang dia kedepankan. Maka akal dan otak kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Maka jadilah seperti orang yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya walaupun tidak langsung dengan namanya, tapi dengan berupa kalimat dhamir, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj belum ada embel-embel as-siddiqnya, belum ada itu. Namanya ya masih Abu Bakar. Sebelum Isra Mi'raj belum ada embel-embel as-siddiqnya. Begitu Nabi cerita, ada orang yang laporan sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ada apa? Itu sahabatmu Muhammad, dia sedang bercerita, dia sedang dongeng. Orang-orang gak percaya sama apa yang dibicarakan oleh Muhammad. Kenapa? Karena gak masuk di akal dan juga pikiran mereka. Memang cerita apa Muhammad sahabatku itu, nabiku itu? Dia cerita katanya melakukan perjalanan yang jauh, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Madza ra'yuk? Lantas bagaimana pendapatmu duhai Abu Bakar tentang cerita orang yang bernama Muhammad itu? Kita harus niru Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, asal orang yang bernama Muhammad yang berbicara. Kalau memang orang yang bernama Muhammad itu yang berkata-kata, biarpun itu sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun, maka aku Abu Bakar orang yang pertama kali akan percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Waktu itu gambaran Sayyidina Abu Bakar bilang gini, di Mekah di belakang Masjidil Haram ada bukit. Yang kata Sayyidina Abu Bakar, andainya Muhammad itu bilang bahwa dari belakang bukit itu akan keluar banyak kuda berwarna putih yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, maka saya akan percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad.
Maka bersegera Sayyidina Abu Bakar ngampiri Rasulullah, mau mengkonfirmasi kebenaran perjalanan Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, duhai baginda Nabi, benarkah Paduka telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Benar Abu Bakar. Tolong ceritakan kepada aku. Aku pernah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan bisnismen. Bisnismen beliau ini Pak, seorang entrepreneur. Kerjaannya itu ya dari satu daerah pindah ke daerah yang lain. Berdagang itu tidak hanya di kisaran Mekah, tapi sampai ke Al-Quds, sampai ke Syria, ya, sampai ke Damaskus dan lain sebagainya. Maka tahu itu Sayyidina Abu Bakar, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu akan ketemu tempat-tempat bernama apa saja. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ceritakan Nabi, apa saja yang kau temui tempat-tempatnya. Diceritakan oleh Rasulullah, saya singgah di tempat namanya ini. Saya melihat di situ ada batu besar. Saya melihat di situ juga ada sumur. Nama sumurnya ini, itu dan lain seterusnya. Diceritakan oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar cuma bilang, "Shadaqta ya Rasulullah." Tiap kali Nabi cerita, "Shadaqta ya Rasulullah." Tiap kali Nabi selesai menjelaskannya, Sayyidina Abu Bakar cuma bilang, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar apa yang kau katakan, benar apa yang kau ucapkan, benar apa yang kau ceritakan, duhai baginda Nabi. Maka dari sini kemudian Allah memberikan gelar kepada Sayyidina Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya sama lah Pak, gambarannya kayak orang dulu tuh ya. Orang yang hidup di tahun 40-an. Kok umpama ada orang bilang, "Mbah, nanti di masa depan orang itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tempo waktu yang sangat singkat." Mungkin orang yang hidup tahun 40 waktu itu bilang, mana mungkin manusia bisa melakukan hal demikian. Tapi nyatanya di tahun ini kita bisa lihat ada orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan waktu yang cukup singkat. Saya di Gunung Malang berangkat ngisi pengajian ke Perintis. Coba kalau ngajinya era-era tahun gak enak Pak. Yang ada cuma sepeda ontel, sepeda pancal. Jalannya belum aspal. Kira-kira kalau saya berangkat dari rumah selesai sholat isya, nyampe sini bapak sudah pulang apa nungguin saya? Udah pulang pastinya ya. Ditungguin kok ustadznya nggak datang-datang. Tapi ternyata ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala lambat laun, sedikit demi sedikit kekuasaan dan kebesarannya itu mulai terkuak. Bagaimana manusia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang bisa diukur. Orang dulu yang gak percaya, "Mbah, orang sekarang haji cuma naik kapal laut." Iya, nanti Mbah orang haji pada tahun-tahun berikutnya nggak naik kapal laut lagi, dia bakal naik pesawat terbang. Kalau Mbah saya bilang namanya montor mabur. Ya, montor mabur. Namanya orang Jawa dulu, Mbah itu biar pesawat nggak bilang pesawat, bilangnya montor mabur. Nah, karena biarpun namanya Yamaha, ya tetap motor dibilangnya Honda gitu. Padahal mereknya Yamaha, padahal mereknya Suzuki, Kawasaki. Hondamu apa? Oh, yang jawab bingung. Hondamu apa? Loh, Suzuki. Loh, Hondamu apa kok Suzuki katanya gitu ya. Orang dulu mesti akan bilang nggak mungkin, mustahil. Orang dulu haji naik kapal laut, Pak. 6 bulan. 6 bulan itu orang haji dulu. Orang-orang udah pada lupa, dia baru pulang. Orang haji dulu tuh. Ya Allah, berat tantangannya. Orang haji sekarang kan enggak, asal duitnya banyak kan bisa berangkat belakangan, pulang duluan. Plus namanya tuh. Yang reguler ya nunggunya agak lamaan. Maka di akhir zaman ini ya kadang-kadang yang namanya fulus itu penting juga ya Pak ya. Maka ada ungkapan al-fulus yaj'alu kulla ka'sarin mulus.
Dengan fulus bisa membuat yang kasar-kasar jadi mulus itu kan. Orang yang nggak patia ganteng ada duitnya pokoknya jadi celing lah wajahnya. Perempuan yang hidungnya pesek bisa berubah jadi mancung ya Bu ya. Alisnya yang tadinya nggak panjang bisa ditambahin jadi alis badai Katrina dan California. Bibir yang tadinya kurang tebal bisa ditebalkan, yang ketebalan bisa ditipiskan, yang terlalu lebar bisa disempitkan, yang sempit biar agak seksian dilebarkan sedikit. Bahkan maaf untuk bagian yang sensitif sekalipun, umpama sebab karena sudah punya anak nyusui dia kendor melorot kedodoran, bisa lagi itu menjadi kencang, jadi keras dan lain seterusnya. Sebab apa? Yaitu tadi al-fulus yaj'alu kulla ka'sarin mulus. Ada lagi bil fulus kulla syai'in tembus itu Pak. Jadi urusan kalau ada duitnya cepat biasanya. Ya udah sama-sama tahu Pak ya. Ya iya udah mesti tuh. Urusan kalau ada duit biasanya cepat. Lah ya jangankan itu bangun masjid asal ada duitnya cepat selesainya. Apa dikira kalau bangun masjid bisa jadi cepat gara-gara istighosah doang? Enggak. Lah istighosah tiap malam, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Razzaq ya Razzaq ya Fattah ya Fattah. Kubahnya enggak langsung turun dari langit Pak. Harus ada Utsman bin Affannya, harus ada Abdurrahman bin Aufnya, butuh pasir, butuh koral, butuh semen, butuh besi, harus ada tukangnya, baru lambat laun dia jadi. Karena yang istighosah kan modelnya potongan kita. Nah kalau yang istighosahnya para aulia illah ya tahu-tahu blok jadi masjidnya. Nah kalau potongan kita ini kan istighosahnya 50-50. Ilah 50-50-nya bagaimana Ustaz? Mulutnya sih nyebut kalimat Allah tapi hatinya seliweran, tidak tahu kemana perginya ya. Makanya 50-50 itu saya bilang. Maka beda kualitas doa orang dulu sama orang sekarang Pak. Orang dulu maaf biar doa sekalipun tidak fasih bacaannya, tapi biasanya lebih cepat ijabah ketimbang doa orang sekarang walaupun fasih. Orang dulu tuh kalau doa model mbah-mbah saya itu Rabbana ngatina fid dunya kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ijabahnya cepat. Kenapa? Wusul hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang yang doa santri fasih betul, saking fasihnya tak marbutoh jadi tak tahnis Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanat. Masya Allah, saking fasihnya itu. Wa fil akhirati hasanat wa qina adzabannar. Ya enggak fasih-fasih. Maka kalau lagi musim kemarau itu biasanya ya Pak ya, zaman Nabi itu kalau musim kemarau udah agak panjangan kemaraunya baru istisqa. Kalau kita di Balikpapan 6 bulan gak hujan-hujan udah pusing kita ini ya. Zaman Sayyidina Umar itu 2 tahun pernah gak turun hujan. Kering kerontang, binatang pada mati, ternak udah hampir habis. Bahkan orang-orang kehausan sudah ada di ujung kematian. Maka Sayyidina Umar waktu itu sebagai Amirul Mukminin langsung memimpin sholat istisqa. Sholat istisqa-nya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana sholat istisqa sesuai dengan ajaran Rasulullah? Ya sebagaimana yang terdapat di ilmu fikih itu. Orang kalau sholat istisqa ya pakai pakaiannya nggak usah yang bagus-bagus. Orang sekarang nggak Pak, mendadak beli pakaian dulu mau istisqa itu. Lah ya karena tujuan sholat istisqa buat nunjukkan bahwa kita ini fakir sedang butuh. Lah kata Allah begitu orangnya sholat pakai baju baru, sarungnya boleh baru, kokohnya baru. Apalagi si ibu punya emas dibawa semua sholat istisqa. Kata Allah susahnya di mana ini orang? Susahnya di mana ini orang? Punya ayam bawa ayamnya, punya kambing bawa kambingnya. Punya sapi, bawa sapinya kemana? Ke tempat di mana kita mau melaksanakan sholat. Sebab yang butuh air tidak hanya manusia. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
sudah memimpin sholat istisqa. Sebelumnya beliau datangi paman Rasulullah bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman kandung Nabi kita Muhammad, saudara daripada ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad. Terusin nggak Pak? Terusin aja sendiri dah. Hafal Pak? Hafal Ustaz. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin siapa? Wallahu a'lam bishawab. Wah, jawabannya itu sudah paling aman ya, hanya Allah yang tahu. Datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas, ya Abbas, yabna ammi Rasulillah, duhai kau pamannya Rasulullah, saya hendak bertawassul kepada engkau sebagai paman kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk engkau pintakan kepada Allah agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar tuh, selesai daripada doa istisqa, selesai mendung mulai turun Pak. Hujan pun datang, itu yang istisqa kelasannya Sayyidina Umar. Lah kalau kita di balik papan istisqa, kadang-kadang habis istisqa sudah serentak, hari itu belum tentu turun hujan. Lah yang lebih parah lagi, kadang-kadang mulut jamaah ini suka jelek, payah Ustadz doanya nggak makbul katanya. yang mimpin dibilang doanya nggak makbul. Makanya saya kalau suruh mimpin sholat istisqa, saya lihat-lihat kondisi Pak. Kalau kira-kira sudah agak mendung-mendung, saya baru mau tuh suruh mimpin sholat istisqa. Kenapa? Ngindarin mulut yang jelek-jelek itu tadi ya. Habisnya suudzon saja. Padahal yang mimpin sama yang dipimpin ya sama-sama enggak mandinya gitu loh. Sama-sama enggak patiyah usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi malah beda lagi ceritanya. Ya, ini akromal akromin, sayyidul khalidin ya. Orang yang begitu mustajabah doanya. Ada satu kaum datang kepada Nabi, ceritanya ini Pak. Nabi, di kampung kami sudah 1 minggu nggak turun hujan, kering ya Rasul, tolong doakan biar hujan turun. Nabi doa, minta diturunkan hujan. Pulang orang-orang penduduk kampung ini, seminggu kemudian datang lagi, ngadu lagi sama Nabi. Kenapa? Kata Nabi, hujannya belum turun. Bukan ya Nabi, kalau kemarin kami kekeringan, sekarang kebalikannya, kebanjiran kampung kami ya Rasul. Itu hujan 1 minggu nggak berhenti-berhenti Rasulullah itu Pak ya. Ada orang minta turun hujan, Nabi doa minta turunkan hujan. Di tempat daerah dia tinggal turun hujan seminggu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya balik lagi, Nabi, sekarang banjir kampung kami nih ya Rasul. Loh, sampai banjir? Iya ya Rasul, minta tolonglah Nabi hujannya itu untuk di stop. Akhirnya Nabi doa, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang barokah, hujan yang manfaat, yang mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan bala dan juga malapetaka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar. Beliau iman kepada Nabi tanpa tawar-menawar, tanpa syarat, 1000%. Apa yang dibicarakan oleh orang bernama Muhammad, saya yakin dan juga percaya. Maka peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kalau dibilang, Pak, Mbah, nanti ini orang bisa ngobrol tanpa harus ketemu muka sama muka, walaupun orangnya jauh-jauhan. Akhirnya ada namanya telepon. Dulu telepon itu nggak kayak HP sekarang. Dulu yang punya HP itu hanya orang-orang kelasan khusus ya Pak ya. HP-nya saja besar-besar itu. Yang punya modelnya pejabat sekelas menteri atau pengusaha yang besar sekalian. Tapi lama-lama itu HP yang tadinya mahal, harganya puluhan juta, sekarang semua orang sudah kenal yang namanya handphone. Bahkan boleh jadi anak kita lebih pandai mengoperasikannya daripada orang tuanya yang bisa beli handphone.
Bapaknya baru kenal Facebook kemarin, anaknya udah dari dulu-dulu kenalnya. Begitu dibilang, nah ini Facebook gimana cara bikinnya, taunya anaknya lebih paham daripada bapaknya. Ternyata kejadian orang bisa ngobrol, Pak. Walaupun jaraknya jauh, tidak tatap muka. Ternyata ada yang lebih hebat lagi, orangnya jauh, tapi bisa melihat wajah orang tersebut walaupun tidak saling berdekatan tempatnya. Mau di ujung dunia sekalipun, asalkan ada sinyalnya, insya Allah wajah kita akan tampak di layar handphone tersebut. Yang dulu hanya bisa satu orang tatap muka satu dengan yang lainnya, sekarang dengan teknologi yang semakin hebat, teknologi yang semakin bagus, orang dalam satu layar bisa nampak sekian banyak. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Atau boleh juga dibuat semua berbicara, itu pun tidak menutup kemungkinan. Ada Zoom sekarang, ya, Telegram dan lain seterusnya. Itu nggak pernah terbayangkan. Itulah gambaran daripada wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Betapa luas kekuasaan Allah dan juga betapa luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tantang, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins, duai para kalian bangsa jin bangsa manusia, aku tantang kalau seandainya kalian itu bisa sampai kepada tembus langitku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuasaan. Maksud kekuasaan kata para ulama, ai bil ilmi, dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Maka sekarang ada orang bisa sampai kepada planet Mars. Kita bisa tahu bahwa bumi kita bentuknya bulat ya sebab ada orang yang sudah memfotonya dari luar angkasa sana. Nampak semua planet-planet yang jaraknya cukup jauh antar satu dengan yang lainnya. Kita dengan planet Mars ya jauh jaraknya. Mars dengan planet Pluto ya jauh jaraknya. Nanti dengan planet Jupiter ya jauh juga jaraknya. Dan bahkan sampai dengan matahari yang menjadi pusat daripada perputaran semua planet itu tadi, jaraknya 270 juta kilometer. Yang kalau giliran musim panas padahal sudah sebegitu jauhnya, kita tetap masih kepanasan. Untung di Indonesia Balikpapan sak panas-panasnya paling 35 derajat Balikpapan itu. Sedingin-dinginnya kalau pas musim hujan dari pagi sampai sore ya paling-paling 24 derajat. Tapi ada negara yang kalau sudah dingin tidak sama dinginnya dengan kita. Ya kalau sudah panas nggak sama panasnya dengan kita. Umpama kita berangkat umroh atau haji, umrohnya di bulan Januari, itu sudah pasti akan ketemu yang namanya musim dingin. Musim dinginnya itu kalau di Madinah bisa 8 derajat Celcius. Nanti kalau di Mekah biasanya 14 derajat Celcius. Dingin untuk kita orang Indonesia. Itu masih plus Pak, belum minus. Nanti kalau sudah masuk musim panas, antara masuk bulan April, Mei, Juni, Juli, itu masuk musim panas. Panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius. Yang kalau ada kap mobil parkir di tengah jalan, kita pecahkan telur ayam, maka matang itu telur ayam di atas kap mobil itu tadi. Nanti ada negara yang punya musim salju, seperti di Eropa, Amerika dan lain seterusnya. Itu kalau sudah musim salju bukan plus lagi tapi minus derajatnya. Ibarat kita kalau naruh air di dalam plastik, masukkan ke dalam freezer, itulah dingin 0,0 di bawah derajat. Maka di sana itu orang kalau sudah musim dingin nggak pada kemana-mana, ya kalau di luar, di rumah saja musim dingin. Maka orang sono itu sibuk, kamar mandinya saja harus punya pemanas, harus punya pendingin.
Bapak kan nggak mikirin itu. Apa yang mau dipanasin, apa yang mau dinginin. Wong semuanya sama saja. Musim dingin yang nggak patian dingin, musim panas airnya juga biasa saja. Tetapi orang di belahan dunia lain itu untuk urusan kamar mandi saja mikir mereka Pak, pusing, harus nambah duit, beli heater, beli pemanas. Nanti rumahnya harus dikasih pemanas, bukan cuma kamar mandinya, rumahnya dikasih pemanas. Lah ya kalau sudah musim dingin itu tadi, musim salju, 0 sekian derajat, bahkan bisa sampai 5, 7, bahkan 10. Ya Allah, itu kalau nggak ada pemanas di rumahnya, maka dijamin nggak akan bisa tidur orang yang berada di dalam rumah. Maka kalau saya pikir-pikir, ya alhamdulillah, 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 Allah ini maha adil. Dijadikan Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Ia ditempatkan kita di satu daerah yang bernama garis khatulistiwa. Malamnya imbang, siangnya pun imbang. Maka kalau sedang berpuasa kita nggak terlalu payah. Kenapa? Karena tidak sepanjang puasa saudara kita yang berada di Amerika. Kita ini kan panjang-panjangnya puasa paling 14 jam ya Pak ya. Saudara kita yang di Amerika itu puasanya bisa 16 jam. Bahkan ada satu daerah yang sudah mendekati Antartika, jarang ketemu matahari, itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bisa bayangkan. Maka bersyukur kita umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah bagian daripada kehendak Allah, dijadikan kita mayoritasnya dan juga ditempatkan di bumi yang serba baik, serba enak bagi kita untuk menentukan jam-jam sholatnya. Nah, jam sholatnya kan jadi enak. Paling sekarang kayak subuh ini ya lagi agak mundur, jam 5 lewat 4 ya, jam 5 lewat 4. Ya, tapi kan bagi yang senangannya tidur tambah senak dong. Berarti jam tidurnya tambah panjang kan gitu. Jam tidurnya nambah panjang. Nanti zuhurnya jam 12 lewat 25 menit. Nah, cuma zuhur yang jam 12 lewat 25 menit ini kadang-kadang suka bikin bingung khotibnya Pak. Kenapa? Waktunya mepet betul. Jam 12.25 azan. Nanti sampai selesai Bilalnya mengumandangkan, itu nanti khotib naiknya sudah di jam 12 lewat 40 biasanya. Ini khotibnya mau khutbah agak panjang, waktunya sudah siang, mau pendek nggak enak sama pengurus katanya gitu ya. Nanti dibilangnya Ustaz udah diamplopin sekian kok pidatonya pendek betul. Tapi ya jangan juga kepanjangan Pak. Kadang ada ustadz yang kebangetan, nggak bisa bedakan mana khutbah Jumat mana tablik akbar. Udah tahu khutbah Jumat kayak orang tablik akbar 40 menit Pak, Masya Allah. Dipikirnya hebat, dipikirnya orang senang dengar ceramah dia. Saya bisa menjamin semakin panjang khutbah bukan semakin senang jamaah dengarnya. Betul enggak Pak? Jujur aja Pak, jujur. Paham saya itu sudah ya. Itu justru semakin mangkel. Apalagi kalau masjidnya pinggir jalan, rata-rata yang datang ke situ banyak para pekerja. Ini paling yang pekerja ngomong, Ustaz, sampean mah enak habis ini pulang ke rumah. Lah saya belum makan siang, belum lagi balik ke tempat kerja dan lain seterusnya ya. Maka khutbah Jumat itu ya paling lama 20 menit lah. Itu udah selesai sampai khutbah kedua. Malah kadang-kadang ada lagi yang khutbah pertama udah selesai, khutbah kedua hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai ringkasan dari khutbah yang pertama, la ilaha illallah, kok pakai diringkas segala. Khutbah Jumat gak usah pakai ringkasan Pak, emangnya bikin saya apa diringkas segala ya. Gak usah pakai ringkasan. Khutbah pertama simpel, padat, itu selesai. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Maka saya ya agak setuju kalau ada masjid tulis saja besar-besar khutbah maksimal 20 menit. Lebih 20 menit potong 100.000. Aman itu zamannya, aman. Gak ada yang berani khotibnya Pak lebih daripada 20 menit, gak ada yang berani itu. Malah pikiran khotibnya berarti lebih cepat lebih baik kata dia ini. Lebih cepat lebih baik.
Lah ya karena khatib kalau yang nggak siap-siap banget itu ya kadang yang diomongin mutar-mutar itu udah itu balik lagi bulat kalau kata orang Jawa ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, iman yang mau diajarkan oleh peristiwa Isra dan Mi'raj. La ya Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sampainya Nabi di Masjidil Aqsa, beliau sudah ditunggu oleh nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Saleh, Hud dan lain seterusnya sudah nunggu. Begitu Nabi sampai, diperkenankan dan dipersilahkan, wahai Rasulullah Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, silahkan salat, pimpin kami, sedangkan kami yang jadi makmumnya. Padahal kalau dipikir secara umur, secara waktu, ya hitungan adab itu tidak pantas sebenarnya, Pak. Ada Nabi Adam, kenapa kok yang mudaan harus jadi imam? Ya kecuali yang tuanya nggak fasih bacaannya, ya. Jadi kalau dalam keseharian kita ada orang tua, ada anak muda, dua-duanya sama-sama fasih nih bacaannya. Siapa yang lebih utama maju jadi imam ustadz? Yang tua lagi fasih. Ada dua orang, yang satu tua, yang satu muda. Yang tua bacaannya nggak fasih, yang muda bacaannya bagus lagi fasih. Maka yang berhak untuk maju jadi imam yang muda sekali, yang fasih sekalipun umurnya tidak tua. Lah yang tua ya maaf Pak, yang tua ya harus legowo. Oh ayo yang muda maju. Kenapa? Karena dalam fikih aula bil imamah, yang paling utama untuk menjadi imam pertama itu aqra'uhum wa afsahuhum. Orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling fasih makharijul hurufnya. Yang kedua wa afqahuhum, orang yang pandai fikihnya, orang yang mengerti ilmu salatnya. Karena kalau ada orang jadi imam kok nggak paham ilmu salat, wah ini repot urusannya. Ntar imamnya salah, Allahu Akbar, makmumnya di belakang subhanallah. Karena merasa benar imamnya lanjut saja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Makmumnya tahu imamnya salah, subhanallah. Tapi karena imam gak paham fikih bahwa subhanallah yang dibaca makmum bukan zikir biasa, tapi sebagai bentuk teguran kepada imam kalau dia sudah salah dalam takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya aja udah salah, Pak. Allahu Akbar, kan salah itu. Tidak boleh baknya dibaca Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh panjang, boleh agak panjang, boleh panjang banget ya boleh. Allahu Akbar. Yang penting jangan lebih dari 14 harokat. Itu yang terdapat keterangannya di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh seorang ulama bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Salim Al-Kaf, murid dari seorang Habib yang begitu alim alama, Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Sumaidiyah. Al-Habib Ibrahim bin Zain As-Sumaidi. 14 harokat. Allahu Akbar. Tapi nggak boleh juga takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Bingung nanti nih orang takbiratul ihram apa sholat gitu, apa adzan gitu kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mimpin jadi imam salat. Kenapa alasannya kok Nabi jadi imam salat? Karena biar bagaimanapun Nabi kita biar datang belakangan, tapi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika berada di surga, beliau melihat tulisan di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Bilang Nabi Adam sama Allah, ya Allah, di surga ada tulisan la ilaha illallah. Saya nggak heran, saya nggak kaget. Kenapa? Memang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Tapi saya yang bingung, ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Ini siapa Muhammad ini ya Allah? Bukankah aku manusia pertama yang kau jadikan, manusia yang pertama kau ciptakan? Benar duhai Adam. Tapi ketahuilah duhai Adam, jauh sebelum aku menciptakan engkau, aku sudah ciptakan terlebih dahulu nur, cahaya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laulaka ya, laulaka, kalau bukan karenamu Muhammad, kalau bukan karena nur yang sudah aku ciptakan, maka tidak akan pernah terjadi kehidupan alam dunia ini. Ini kehendak Allah, sebab nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa ada orang sholat ya harus ditutup pakai salam, karena definisi sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu terdiri dari gerakan dan juga ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ada orang sholat takbiratul ihramnya bagus sampai terakhir tasyahudnya sudah bagus, lah kok tiba-tiba nggak pakai salam langsung pergi, batal sholatnya. Maka tutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai Nabi salam, Jibril datang lagi dengan bawa dua tempat. Yang satu tempat isinya susu, yang satu tempat isinya khomer. Nabi suruh pilih. Ini ada beberapa riwayat ini Pak ya, dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibni Hajar Al-Asqalani atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada beberapa riwayat Jibril datang dengan bawa dua tempat, ada dengan riwayat Jibril datang dengan bawa tiga tempat. Yang dua tempat satu isinya susu, yang satu isinya khamar. Yang tiga tempat satu isinya susu, air putih, dan yang satu isinya khamar. Tapi menurut beliau Al-Imam Ibni Hajar Al-Asqalani, pendapat yang paling mu'tamad adalah Jibril datang dengan membawa dua tempat, yang satu isinya khamr, yang satu isinya susu. Dihadapkan kepada Nabi, suruh pilih Nabi kita. Silakan pilih Muhammad. Jibril, yang susu mana, yang khamr mana? Rahasia, tugasmu hanya milih. Dengan mantap Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diambil satu tempat, kemudian diminum oleh Rasulullah. Selesai diminum, Jibril tanya, apa yang sudah kau minum duhai Muhammad? Kata Jibril alaihi salam, yang saya minum adalah air susu duhai Jibril. Maka kata Jibril, laqad asabta bil fitrati ya Muhammad, benar pilihanmu duhai Muhammad. Umatmu mendapat fitrah dari Allah, kau pun mendapatkan fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat akan diturunkan kepada engkau, juga akan diturunkan kepada umatmu, kata Jibril. Nabi penasaran, Jibril, kalau sampai saya salah pilih, bukan susu yang saya ambil tapi khamr yang saya minum, apa yang akan terjadi duhai Jibril? Kata Jibril, kau akan mabuk, maka umatmu semua akan teler dan juga tenggelam. Gimana nggak teler tenggelam Pak? Wong nabinya sudah milih susu saja, masih banyak umatnya yang senang pada teler, masih senang pada teler. Padahal nabinya udah benar itu pilihannya. Nah, tapi umatnya masih ada saja yang terjebak dalam perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang sekarang pinteran. Ustaz, di Quran itu kan namanya khomer, nggak ada yang namanya wine. Berarti wine hukumnya halal. Kenapa? Karena nggak ada di Quran. Ya lama-lama orang berpendapat, Mbak, ya berarti kalau gitu topi miring halal, Jack Daniel halal, Bacardi halal, brandy halal, apalagi
oplosan halal. Wah, itu kan bahasanya orang yang nggak mau kaji Quran. Khomer itu nama Arabnya, tapi yang paling penting dilihat dari sama-sama efeknya. Kalau sama-sama muskir, sama-sama membuat orang menjadi lupa dan mabuk, maka dikategorikan sebagai khomer, apapun namanya. Ustaz, saya nggak minum khomer, terus saya minum air sarinya tape. Jadinya tuak, Pak. Ya, sarinya tape jadinya tuak. Tape itu asalnya singkong. Singkong itu hukumnya halal. Yang penting singkong sendiri, bukan singkong tetangga. Kalau singkong tetangga haram. Singkong itu hukumnya halal. Berubah jadi tape halal. Tapi begitu sudah tape yang difermentasi, menghasilkan satu cairan yang kemudian cairan itu kalau diminum menyebabkan orang jadi mabuk, maka hukumnya berubah min sifatin ila sifatin ukhra, dari satu sifat kepada sifat yang lainnya. Ada taghayyur, perubahan dalam zat yang terjadi itu tadi ya. Maka begitu diminum kok bikin orang ngefly, lupa, nggak bisa bedakan mana paret mana jalanan. Udah tahu paret diinjak juga bumul ya, udah tahu paret diinjak kejeblos, nggak bisa bedakan mana tiang listrik mana bininya. Sudah tahu tiang listrik tengah malam dipeluknya, duhai sayang aku rindu kepada engkau, padahal bininya boro-boro dipelukin tidak pernah Pak, lagi mabuk tiang listrik yang dia peluk. Maka benar saja kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekat kepada salat kalau kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dan tahu apa yang kalian ucapkan. Umumnya orang mabuk itu kan nggak sadar apa yang diomong. Malam ngomongnya ngeracuk macam-macam Pak. Besok pagi ditanya, emang benar semalam begitu? Apaan? Lah semalam sampean ngomong begini-begini, saya nggak sadar ya. Maka orang yang mabok dekat sholat saja nggak boleh, apalagi sampai sholat. Kenapa? Bakal rusak sholatnya. Apalagi tiba-tiba ada yang mabok tahu-tahu masuk Masjid Al Husna, langsung maju jadi imam. Allahu Akbar. Wah repot ini. Ini namanya jurus mabok yang jadi imam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, benar pilihan Nabi, ngambil Nabi kita susuin. Maka dari sini Rasulullah selesai kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas Pak. Dari kata aroja ya'ruju, yang artinya menapaki dari satu kepada yang lainnya, dia naik ke atas. Kalau Isra itu horizontal, Mi'raj itu vertikal. Ya kalau digambarkan manusia hidup itu ya hablum minallah ya hablum minannas. Tidak boleh hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya rusak. Sholatnya rajin, puasanya bagus, hajinya berangkat, umrah nggak pernah ketinggalan, zakat dia bayar. Tapi sayang kalau ditegur sama orang jawab seenaknya. Dari mana Bu? Dari depan. Mau kemana? Ke belakang. Rumahnya di mana? Gak di bawah. Nanya terus, la ilaha illallah. Gak ada pantas-pantasnya orang sholat begitu. Tapi itu biasanya bapak-bapak kalau ditanya begitu Bu. Kalau ibu-ibu mah enggak sumeh kalau ditanya ibu-ibu itu ya Pak. Tanyaannya satu, jawabannya beranak jadi 10. Mau kemana Bu? Mau ke pasar Ustadz. Ya Allah Ustadz, apa-apa di pasar serba mahal. Bawang naik, cabai naik, ayam naik, ikan naik, tomat naik, daging naik. Mana bulan depan rencana mau nyunatin anak, bikin hajatan. Kan pusing Ustadz kalau semua pada naik. Bu, yang nanya isi pasar siapa? Wong ibu cuma ditanya mau kemana kok isi pasar dibawa-bawa. Ustadz nggak ada urusannya sama isi pasar. Atau sebaliknya Pak, ada orang yang hubungan sesamanya itu bagus. Kalau ditanya sama orang enak sekali jawabannya. Ngomongnya lemah lembut, nggak pernah nyakitin orang, tetangganya susah cepat dia menolongnya. Tapi sayang kalau disuruh sholat jawabannya tarsok.
Ntar besok sampai akhirnya digotong ke Masjid Al Husna, disolatkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau disuruh puasa, orang-orang puasanya 30 hari, dia mah enggak, 29 jebol semua puasanya. 29 jebol semua. Ini ya sama aja orang nggak puasa ya Pak ya. 30 hari orang-orang, dia 29 jebol semua. Itu pun puasanya pas hari pertama biar kayak orang-orang. Atau enggak puasanya hari pertama sama hari terakhir. Kenapa hari terakhir puasa? Pantes-pantes biar besok bisa ikut sholat Idul Fitri. Ya makanya lebaran sama Idul Fitri itu beda. Nah, kalau lebaran siapa saja boleh lebaran. Yang puasa lebaran ya silahkan, yang nggak puasa lebaran boleh. Yang beriman sama Allah mau ikut lebaran ya silahkan, yang nggak iman mau lebaran juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah Idul Fitri, dia hanya berlaku bagi mereka yang ketika Ramadannya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idun itu maknanya hari raya, kemenangan. Lah ikut perang aja enggak kok tiba-tiba menang. Perang dulu baru menang. Nah kalau yang enggak puasa kok tiba-tiba ngaku saya ini termasuk orang yang menang. Malah ucapannya lebih fasih lagi, minal aidina wal faizin. Minal aidina wal faizin, kembali menjadi orang yang fitrah, menjadi orang yang menang. Padahal puasanya 29 hari jebol semua. Di mana menangnya? Nah, tengah jalan aja udah jelas kalah dia itu. Ya, maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa seperti semula lah ya Pak ya. Nah, Covid-nya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal kalaupun belum diangkat total masih harus pakai masker. Nggak usah ada pengumuman lagi nggak boleh sholat taraweh. Wong hasilnya sama saja. Sekarang ini bismillahirrahmanirrahim, pokoknya jalan, insya Allah semua akan baik-baik saja. Toh lama-lama nanti keyakinan saya, ini keyakinan saya, ya virus ini ya nanti sama sebagaimana virus yang lainnya. Ya kayak orang kena flu batuk bilang ada yang sembuh sendiri ya, ada yang agak parahan, ya sudah modelnya seperti itu nanti. Malah kalau kata guru saya, kalau memang ini wabah, bala, bencana, itu kalau kata guru saya itu udah diambil dari Ramadan tahun lalu, udah selesai wabahnya itu. Nah ini tinggal sisaan-sisaannya saja ya, tinggal sisaan-sisaannya saja. Nanti ya boleh jadi semua kita ini ya kena. Ya lagi-lagi tergantung kembali kepada imun dan kekuatan tubuh manusia. Tapi ya tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kesehatan, Ramadan bisa ibadah sebagaimana mestinya, dan juga nanti hari raya Idnya kita ibadah sebagaimana biasanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini Pak? 9:30 udah ini ya. Ini malam minggu apa malam Senin ini? Yang kedua, Isra Mi'raj mau mengajarkan kita untuk berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Linuriyahu min ayatina, untuk ditampakkan dan ditunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina ay min ajaibina, dari sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu Nabi naik ke atas langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6 sampai dengan langit ke-7, subhanallah, ada berbagai macam hal yang ditampakkan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para astronot baru sampai keluar daripada atmosfer, belum sampai ke langit kedua, langit ketiga, 4 dan seterusnya, baru hanya sampai sama'id dunia. Jadi ulama itu ya sama'id dunia ada yang memaknainya yaitu tadi, begitu keluar sudah dari ruang udara kita ini, sudah keluar dari atmosfer bumi kita, maka akan masuk ke dalam ruang angkasa yang dia adalah ruang hampa. Maka gambaran Qur'annya ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan seperti orang yang naik ke langit, makin sulit bernafas, makin sulit bernafas. Kenapa? Karena sudah tidak ada kadar oksigen.
Maka para astronot di pesawatnya itu sudah dibekali dengan oksigen. Sekalipun dia di dalam pesawat tidak memakai oksigen, ya dia hanya melayang-layang saja, tapi tetap bisa bernafas sebagaimana biasanya. Tapi begitu buka pintu pesawat kok dia keluar nggak bawa oksigen, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu udah ngambang di angkasa, Pak. Nggak tahu nanti kuburannya di mana. Mungkin singgah ke planet Mars dia itu ya. Nggak bisa sampai ke bumi dia itu. Itu baru sama dunia. Kita tinggal di satu planet namanya bumi. Yang bumi ini berada dalam satu galaksi. Yang galaksi kita disebut namanya galaksi Bima Sakti. Yang galaksi Bima Sakti itu terdiri tidak hanya dari bumi, bahkan ada planet-planet yang lainnya yang terdapat di dalam galaksi Bima Sakti. Lah galaksi Bima Sakti yang kita ada di dalamnya itu adalah salah satu bintang dari sekian miliar bintang yang diciptakan oleh Allah yang terdapat di luar angkasa. Subhanallah. Maka kalau umpama kita berdiri di sini ditarik dengan kamera terus tinggi terus sampai jauh, ternyata bumi kita hanya bak butiran debu yang berterbangan di jagat raya yang begitu luas. Bapak yang punya rumah besar, mobilnya mewah umpamanya, itu kalau ditarik dari jarak yang paling jauh nggak nampak rumah kita. Jangankan kok rumah, planet tempat kita tinggal tidak nampak. Maka bagaimana kemudian manusia kok bisa berlaku sombong kepada Tuhannya atau sombong kepada sesamanya? Padahal yang berhak untuk sombong hanya Dia, Allah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Maka sombong itu pakaian Tuhan, Pak. Kalau ada orang di dunia kok sombong, berarti dia pakai pakaian Tuhan. Nggak pantas, gombrong, kegedean. Ya sudah, pakainya pakaian manusia saja. Kebesaran Allah. Maka kita diperintahkan untuk berfikir. Bahkan kalau nggak sanggup berfikir yang besar itu tadi, Allah firmankan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala ta'qilun, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dan dalam diri kalian, duhai manusia, ada tanda kebesaranku, kata Allah. Afala ta'qilun, apakah kalian gak berpikir? Di dalam diri kalian ada tanda kebesaranku, kata Allah. Afala tubsirun, apakah kalian gak tengok, gak lihat itu tanda kebesaranku? Allah jadikan mata dua di wajah kita. Allah jadikan hidung pada diri kita. Yang mata ini Masya Allah begitu kompleks penciptaannya, Pak. Asal dia bermasalah sedikit saja itu bisa habis jutaan rupiah. Istri saya itu minnya tebal. Yang kanan itu 10, yang kiri itu 11. Kacamatanya tebal betul. Akhirnya operasi. Nama operasinya operasi LASIK. Tahun operasi itu 2012. 1 minnya dihargai 1 juta. Operasinya, Pak, 1 min. Dibuang minnya 1 juta. Berarti mata kanan kalau 10 minnya berarti 10 juta. Ditambah yang kiri ada 11 minnya berarti 11 juta. Operasi 2 mata totalnya 21 juta. Itu mata yang Allah berikan kepada kita. Yang sehat maka syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, gunakan untuk mandang hal-hal yang benar. Karena itu wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Allah akan mata yang sudah dikaruniakan kepada kita. Saya ini semalam pulang pengajian nggak tahu kenapa, begitu tidur kira-kira lep dapat sebentar, tiba-tiba mata saya perih, Pak. Seperti ada yang ganjel di balik pelopak mata atas ini. Saya ke kamar mandi tak cuci, lama-lama merah. Saya minta sama istri tolong teteskan obat tetes mata. Reda hilang merahnya, tapi yang ganjel belum hilang.
Nah, rupanya ada semacam kayak apa, orang nyebutnya apa itu ya, yang benjolan itu Pak. Tetapi nanti dia lama-lama pecah gitu ya. Itu biasanya kalau orang yang seringnya begadang, bisa jadi di bawah sini atau bisa jadi di dalam kelopak sini. Jadi seperti ganjal. Lah alhamdulillah ya model timbilan gitu, tapi di dalam ya, adanya di dalam Pak. Oh itu ya yang sebelah kiri, Masya Allah. Mana subuh masih harus taklim tadi, bacanya baca kitab, udah matanya nggak nyaman betul lah. Mau ditutup sebelah nanti kayak bajak laut. Ya jamaah juga heran nanti lihat ya, kenapa ini mata Ustaz ya. Tapi alhamdulillah tadi kok pada zuhur alhamdulillah berangsur-angsur membaik ya. Ya model timbilan gitu Pak. Tapi nanti dia pecah. Itu yang barunya aku, jangankan yang begitulah. Wong kita naik motor kelilipan saja Masya Allah rasanya sudah tidak enak. Itu mata yang Allah anugerahkan kepada kita. Hidung ini ya Allah, orang satu dunia kok hidungnya nggak ada yang sama. Ini saya lihat yang di sini walaupun ketutup hidungnya pada, tapi saya tahu Pak, yakin nggak ada yang sama hidungnya. Jangankan kok yang beda saudara, yang lahirnya dari rahim yang sama, bapaknya sama, ibunya sama, hidungnya ya saudara ini bisa beda. Anak saya baru 2, yang laki sama perempuan, hidungnya ya beda, yang laki beda dengan kakaknya yang perempuan. Wah ini kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil akan terjadi. Orang mau bikin pabrik harus punya lahan besar, lahan luas, hektaran. Mana tempat buat nyimpan bahan baku, mana tempat buat produksi, mana tempat buat menyimpan barang yang sudah jadi. Belum lagi harus difikirkan nanti limbahnya harus dibuang kemana. Tapi kita nggak pernah berpikir Allah buat pabrik dalam diri manusia hanya sebesar perut yang kita punya. Ini pabrik yang super hebat ini Bang. Asal halal kata Allah silahkan makan. Tahu halal makan, tempe halal makan, ayam halal makan, daging halal makan, kopi halal minum, teh halal minum. Asal udah bir, minggir dulu dah. Begitu makan, Allah masih ngasih fasilitas sama kita berupa mulut. Yang di dalam mulut ini ada giginya. Yang giginya ini terdiri dari gigi gerahamnya ada, kanan kiri atas bawah. Yang salah satu fungsinya untuk menghancurkan, melumat dan menghaluskan makanan. Agar apa? Agar nanti makanan yang masuk ke dalam perut, lambung sudah baik dan tidak terlalu berat memprosesnya, karena sudah dihancurkan oleh mulut kita. Baiknya orang ngunyah itu kalau ikut aturan Nabi 24 kunyahan. Saya pernah mempraktekkan Pak, baru dapat 10 kunyahan udah pengen nelen aja bawaannya ya. Karena memang berat. Yang bisa merektekin itu ternyata binatang. Unta. Unta itu kalau makan ngunyahnya lama. Maka kita ini kalah sama unta. Justru yang lebih pandai ngikut sunnah Nabi ternyata unta. Pak, kalah kita ini sama unta. Nah, kita asal makan yang masuk plek, gelek langsung masuk ya. Apalagi kalau yang dimakan bubur, nggak pakai dikunyah, langsung masuk ke dalam perut itu ya. Yang dimakan bubur. Tapi ya nanti gigi yang kuat bertambah usia, giginya mulai copot satu-satu. Mulai ada yang bolong atas, bolong bawah, bolong kanan, samping, depan dan lain seterusnya. Yang tadinya dahulu kalau datang kondangan semua menu dicoba yang ada di prasmanan. Daging makan, bakso makan, ayam makan, rujak makan. Begitu sudah masuk usia 60, 65, 75, kondangan sama istrinya, datang istrinya ditanya, "Bu, itu apa?" "Daging, Pak." "Coba Bu ditusuk dulu, empuk apa keras?" "Keras, Pak." "Pindah aja yang lain, Bu." Akhirnya semua menunya keras, gak ada yang bisa dimakan. Ujung-ujungnya cuma makan wade. Apa yang dimakan? Itu pun bolu doang Pak ya, karena yang paling empuk pilihannya. Ya Allah, betapa manusia khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan itu sejatinya lemah. Manusia diciptakan itu sejatinya tidak memiliki kekuatan kalau bukan atas upaya dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini
ini, Ustadz Zaman hari ini, Ustadz Mukhlisin hari ini, Ustadz Huda hari ini masih sehat, seger, afiat. Saya ceramah masih lantang suaranya. Belum tentu Pak 20-30 tahun ke depan kalau Bapak panjang umur, saya panjang umur, kok saya masih ngisi di sini mesti sudah berubah intonasi ketika menyampaikannya. Ya jangan-jangan sudah melemah fisiknya. Bukan jangan-jangan, itu sudah barang pasti. Karena itulah sejarah perjalanan manusia. Masuk ke dalam perut Pak, diolah oleh lambung, nanti dipisahkan, ada usus besar, ada usus kecil. Mana yang jadi sari, mana yang jadi ampas. Yang jadi sari nanti akan dibawa oleh darah, dipompa oleh jantung. Vitamin A mana? Alirkan ke anggota tubuh yang butuh vitamin A. Vitamin B dibawa oleh darah, vitamin C dibawa oleh darah. Nanti yang ampasnya, kalau kita sehat afiat, pencernaannya bagus, biasanya paling-paling pagi akan melakukan pembuangan limbah. Dan alhamdulillah tempat pembuangannya nggak perlu hektaran Pak. Cukup toilet yang kita punya di rumah itu ya. Mau malam habis makan sate keluar ya sama bentuknya, baunya pun insya Allah nggak ada bedanya. Yang mau habis makan di kaki lima, mau yang habis makan di restoran mewah, begitu dia keluar ya sama, sudah nggak kelihatan mewahnya. Dan alhamdulillah nggak ada yang nyesel itu begitu dibuang. Apa orang kalau habis makan di restoran Bondi, habis 500 1 juta, kemudian paginya dibuang, waduh seafood saya keluar semua, kan nggak ada yang nyesel gitu Pak. Malah begitu keluar kamar mandi, alhamdulillah lega, sudah bisa diisi lagi untuk yang lainnya ya. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ajaran Isra Mi'raj untuk kita berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu utama, dengan ibadah yang begitu afdal dan besar fadilahnya, yakni ibadah yang Allah titipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang jumlahnya 5 waktu setelah korting, setelah diskon. Tadinya kan 50, cuma ngelihat potongan kayak kita ini suruh sholat 50 waktu, alamat nggak ngejar Pak. Jangankan 50 waktu, uang 5 waktu saja keteteran kita ini ya. Subuh kadang kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya kayak gitulah kira-kira ya. Maka Nabi Musa itu paham betul, Muhammad sinilah mampir dulu. Ada apa Nabi Musa? Dapat apa dari Allah? Salat. Berapa banyak? 50. Inna ummataka la tutikun. Sungguh umatmu tidak akan sanggup salat 50 waktu. Terus minta diskon, minta keringanan. Akhirnya jadilah tinggal 5 waktu. Alhamdulillah. Saya juga nggak ngebayangin Pak kalau salat 5 waktu, 50 waktu wajib. Wong yang 5 waktu kita mau ditambah sunnah-sunnahnya saja sudah berat. Qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, istikharahnya, hajatnya dan lain seterusnya, awabinnya, taubatnya, tasbihnya dan lain seterusnya. Itu kadang-kadang sudah nggak kepikiran. Ya untungnya selain yang 5 waktu itu hukumnya sunnah. Maka saya nggak ngebayang kalau seandainya Nabi kita sholat duha itu terus-terusan nggak pernah berhenti, mungkin bisa jadi wajib. Maka cirinya ibadah sunnah itu Nabi biasanya tidak selalu mengerjakan. Ada yang ditinggal oleh Nabi. Kenapa? Agar sahabat melihat, oh ternyata itu bukan ibadah wajib. Kenapa? Nabi tidak selalu mengerjakan. Lah ya kalau jadi wajib apa nggak berat Pak duha? Walaupun hanya 2 rakaat umpamanya. Nah yang pada kerja ini yang harus nyempatin waktu, iyalah kalau perusahaan ngasih keringanan boleh melakukan duhanya. Nah sholat duha itu kan dilihat lagi jamnya. Ya kalau umpama subuhnya agak mundur, ya berarti kan ngerjakan duhanya juga agak mundur. Kenapa? Karena waktu irtifa'us syamsinya pasti secara jam akan jauh lebih lama, lebih mundur. Kalau seandainya subuhnya jam 4:30, ya jam 7:30, 8 bisa lah orang sholat duha.
Nah tapi kalau subuhnya jam 5 lewat 4, jam 5 lewat 10, maka orang mau sholat duha jam 7 itu masih belum bisa. Kenapa? Belum saat masuk irtifa'u syamsi, mulai meningginya matahari. Maka yang 5 waktu ini saja yang wajib. Pegang dengan baik, pegang dengan kuat. Yang sehat sholat, yang sakit sholat. Kaya sholat, miskin sholat. Pejabat sholat, rakyat biasa sholat. Yang kaya sholat, yang miskin sholat. Gak bisa sholat berdiri, sholat dengan cara duduk. Boleh duduk pakai kursi, atau boleh duduk langsung di atas lantai. Cara sholat duduk itu dua tadi, pakai kursi atau duduk di lantai. Kalau duduk di lantai ya sholat duduknya dengan duduk iftirashnya. Kalau seandainya sudah tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka boleh sholat dengan cara berbaring. Sudah bisa sholat dengan cara berbaring, nggak bisa juga dengan berbaring, maka sholat dengan isyarat. Apa yang masih bisa digerakkan? Jari yang gerak, gerakan jarinya. Mata berkedip, kedipkan matanya. Atau kaki yang bisa digerakkan, gerakan kakinya. Ustadz sudah nggak bisa pakai isyarat, bagaimana sholatnya? Ijra'un fil qalbi, dengan menjalankan rukun-rukunnya di dalam hati orang tersebut. Ustadz sudah nggak bisa pakai hati, gotong rame-rame ke Masjid Al-Husna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya orang udah mati namanya Pak ya, mati dia karena udah nggak bisa lagi pakai hati. Dan orang sholat ya butuh adanya ilmu. Orang sholat harus pakai ilmu. Ya ilmunya sholat. Ya kayak tadi takbiratul ihramnya bagaimana, gerakannya seperti apa, bunyinya seperti apa. Allahu Akbar. Madhab Syafi'i ada qaulnya. Qaul yang pertama diangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Direnggangkan jarinya, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, dihadapkan ke arah kiblatnya, atau setidaknya enggak terlalu ke dalam juga tidak terlalu mengangkang keluar. Qaul yang lainnya, ibu jarinya menyentuh daun telinganya. Allahu Akbar. Nanti takbiratul ihram kalimat atau bacaannya bagaimana? Boleh Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar, boleh. Enggak boleh takbiratul ihram difasal dengan huruf wa ada tambahannya Allahu Akbar, enggak boleh. Ini bukan Allahu Akbar lagi, tapi Allahu Akbar. Kalau ada yang masih takbirnya Allahu Akbar, saya pesan Pak, jangan diri sini ya. Jangan berdiri di sini. Kalau takbirnya masih Allahu Akbar, mohon maaf, jangan diri sini, kasihan makmumnya. Apalagi kalau pas yang jadi makmum kok kebetulan orang yang aqra'u dan afqahu. Itu resikonya jamaahnya nggak sah itu. Resikonya jamaahnya nggak sah. Kenapa? Karena dia bermakmum kepada al-hum, orang yang nggak paham bacaan ya. Atau boleh juga ziyadatu sifatin au sifataini min sifatillah. Takbiratul ihramnya boleh ditambah dengan satu sifat atau dua sifat daripada asma Allah. Allahur Rahmanur Rahim Akbar, boleh. Tapi nggak usah 99-nya dibaca. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Allahu Akbar, jangan ya. Dua aja nggak apa-apa. Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Nggak boleh dibaca Allahu Akbar, banyak nggak boleh panjang. Nggak boleh dibaca Allahu Akbaru, nggak boleh. Atau dibaca Allahu Akbari, nggak boleh dibaca demikian. Allahu Akbar, sedakep. Dalam mazhab Syafi'i ya sunnahnya sedakep. Tapi kalau bapak di Masjidil Haram ngelihatnya modelnya ya macam-macam. Allahu Akbar, ada yang nggak sedakep, biasanya orangnya hitam-hitam, tinggi besar, orang Afrika. Kenapa? Mazhabnya mayoritas Maliki. Nanti ada lagi yang takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangannya sampai di depan dadanya. Allahu Akbar, ada. Ada lagi yang model takbirnya minimalis, kayak model rumah-rumah sekarang.
Allah. Itu minimalis. Ada yang model takbirnya begitu. Allahu Akbar ada. Malah saya ada Pak, lihat orang takbiratul ihram begini. Allahu Akbar. Diputar-putar tangannya. Ya nggak tahu itu landasannya mana. Ya sepanjangan saya ngaji sih belum nemu yang takbiratul ihram kok Allahu Akbar diputar-putar tangannya ya. Nanti sedekapnya ya orang macam-macam itu. Ada yang di samping sini. Kenapa samping sini? Sakit mah mungkin dia ya. Ada lagi yang di sebelah kiri. Kenapa Pak di sebelah kiri? Karena waktu itu Nabi sholat ditaruh sebelah kiri. Kalau nanti datang musuh tinggal siap-siap cabut pedang. Oh berarti sholatnya pada saat perang. Ya. Orang kalau lagi perang itu kan sholatnya nggak sama kayak orang lagi nggak perang. Orang sholat lagi perang, Nabi jadi imam. Allahu Akbar. Yang satu soft ikut, satu soft bersiap siaga. Nggak boleh semuanya barengan. Sujud bareng-bareng ya ditebas lehernya semua. Maka kata Nabi, wal ta'ti ta'ifatum minkum falyusallu wal yusallu ma'am. Nanti datang kelompok berikutnya, kemudian dia sholat menyusul kepada berikutnya lagi ya. Yang satu tujuannya apa? Berjaga antar satu dengan yang lain. Shaf pertama sholat, nanti giliran dia ruku, yang belakang siap ini para pemanah. Yang pegang pedang siap-siap. Kalau